Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini masuk pertemuan kedua ya anak-anak ya, yaitu materi tentang Nabi Muhammad teladanku. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa, Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu, membukakan hati kita, membukakan pikiran kita, sehingga kita mudah untuk menghafalnya. Anak-anak ibu semua, semoga anak-anak di rumah selalu tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi. Kita tetap semangat belajar, tetap kita berliterasi ya, buku apapun boleh dibaca, maksudnya untuk menambah wawasan kita. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi Nabi Muhammad, nanti silahkan anak-anak ibu semua lihat penjelasan yang akan ibu sampaikan. Oke anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran kedua, yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah satu, memahami hadis terkait perilaku percaya diri dan mandiri. Kedua, mencontohkan perilaku percaya diri dan mandiri sebagai implementasi hadis. Tiga, memahami sikap percaya diri dan mandiri sebagai wujud keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat, menceritakan keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap percaya diri. Percaya diri artinya sikap yakin atau percaya terhadap diri sendiri. Orang yang percaya diri akan selalu yakin akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya diri berbeda dengan sikap sombong. Anak yang sombong menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Percaya diri harus diimbangi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat sikap percaya diri. 1. Menjadi pribadi yang pemberani. 2. Mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dampak buruk tidak percaya diri. 1. Menjadi pribadi yang penakut. 2. Tidak mampu menyelesaikan tugas dari guru. Hadis tentang percaya diri. Nanti anak-anak bisa buka di buku paket ya, pada halaman 19 sampai 20. Sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ikut serta dalam perang Al-Fijar. 2. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan tentang peletakan Hajar Aswad. 3. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan percaya diri. Menampilkan sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Agar anak percaya diri terhindar dari sikap malas. Anak yang percaya diri akan terhindar dari sikap malas dan putus asa. Anak yang percaya diri akan hidup sukses dan bahagia. Hal-hal yang bisa dilakukan agar menjadi percaya diri. 1. Bersikap tenang. 2. Berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. 3. Selalu berprasangka baik. 4. Memperbaiki diri sendiri. 5. Tidak bergantung kepada orang lain. Sikap mandiri. Mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain. Anak yang mandiri akan berusaha melakukan dan memenuhi kebutuhan dari hasil usahanya sendiri. Anak muslim yang mandiri memiliki ciri-ciri melakukan sesuatu sendiri, tidak menyuruh atau bergantung kepada orang lain, berani dalam kebaikan, bertanggung jawab atas sesuatu yang dilakukan, kemudian tidak menyerah. Isi kandungan hadis pada halaman 19 sampai 20. 1. Umat Islam hendaknya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang sesuai kemampuan dan jalan yang halal. 2. Anjuran bekerja walaupun bekerja kasar. 3. Tidak meminta-minta atau mengemis kepada orang lain. Meminta-minta mengemis kepada orang lain itu pelakunya menjadi tidak hormat ya. Jadi tidak dihormati orang lain, menjadi hina di hadapan orang lain, juga di hadapan Allah. Kemudian bekerja hendaknya disertai dengan doa dan tawakal.
5. Tidak boleh menganggap remeh jenis usaha apapun yang jalannya halal. Jadi walaupun pekerjaan nampaknya secara lihat kita zahir kayaknya nggak bagus, tapi di hadapan Allah itu bagus. Yang penting itu halal, yang penting tidak mencuri. Kalau perbuatan yang haram itulah baru tidak bagus. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Daud itu makan dari jerih payah usahanya sendiri. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki paman dan kakek dari kaum Quraisy. Tidak membuat Nabi Muhammad sombong. Tidak membuat beliau manja dan bergantung kepada orang lain. Sejak kecil beliau sudah belajar hidup mandiri. Contoh sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. 1. Mengembala kambing. Jadi dari kecil beliau sudah menggembala kambing ya, sejak ikut. Jadi beliau setelah ibunya meninggal, beliau diasuh oleh Abu Thalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya, yaitu tadi kakeknya diasuh oleh Abdul Muthalib. Kemudian beliau meninggal, diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, sejak dengan pamannya lah beliau bekerja menjadi ke penggembala kambing milik penduduk Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang. Nabi Muhammad berdagang sejak di bawah asuhan Abu Thalib. Beliau bersama pamannya berdagang hingga ke negeri Sam. Seiring berjalannya waktu, beliau pandai berdagang. Ketika berdagang, beliau senantiasa menunjukkan perilaku terpuji dan jujur. Hal inilah yang membuat Siti Khadijah, saudagar kaya Mekah, meminta Nabi Muhammad untuk mendagangkan barang dagangannya ke negeri Sam, dan semua dagangannya laku terjual habis. Menampilkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya ya, merapikan kamar sendiri, mencuci baju sendiri, memenuhi kebutuhan melengkapi kebutuhan hidupnya sendiri. Maksudnya seperti merapikan buku, merapikan baju, merapikan tas, sepatu dan sebagainya, merapikan mainan sendiri. Itu juga contoh sikap mandiri. Makan sendiri, tidak disuapin lagi. Kemudian belajar juga sendiri. Kemudian mandi juga sendiri. Nah, itu salah satu contoh sikap mandiri. Nah, kesimpulan, percaya diri adalah sikap yakin atau percaya diri sendiri. Percaya diri berbeda dengan sikap sombong. Manfaat percaya diri menjadi pribadi yang pemberani dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Mandiri adalah sikap yang tidak bergantung kepada orang lain. Contoh sikap mandiri Nabi Muhammad adalah mengembala kambing dan berdagang sejak kecil. Contoh sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari adalah merapikan kamar sendiri, makan sendiri, mengerjakan tugas sendiri, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak ibu semua, demikianlah penjelasan yang ibu sampaikan tadi. Semoga bermanfaat. Ada baiknya, ada betulnya, itu semua datangnya dari Allah. Ada banyak kurangnya adalah datangnya dari ibu. Pesan ibu, jangan lupa di rumah terus membaca buku, terus berliterasi agar wawasan kita terus bertambah. Dari ibu, akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.